Bu, udah biarin ini aja yang beresin nanti. Udah nggak usah, Bu. Gak apa-apa, biar ibu yang beresin sayang. Aduh ibu, ntar ibu kecapean loh. Nurul, orang emang kalau lagi kagak enak badan, pengajiannya kan bisa ditunda aja dulu. Tapi kan pengajiannya udah dijadwalkan, udah nggak apa-apa kok. Si Maya kemana? Kok lu nggak ajak? Biasanya berduaan terus. Hah? Maya lagi keluar kota, ketemu sama donatur untuk yayasan. Oh gitu ya. Ya udahlah. Ibu, Ibu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu, ibu kenapa? Muntah darah, ada darah toh Bun. Muntah darah ya Allah. Ini tenang ini. Kita bawa ibu ke kamar. Ayo bantuin Kak. Beneran. Ayo. Ayo. Iya, Beneran yuk. Allahu Akbar, tolong dibantu. Makasih ya ibu-ibu, Nak Dani, Nak Jidan. Sampai udah repot-repot. Ini bawain minum untuk ibu. Minum dulu ya. Minumnya dihabiskan. Tapi sebelumnya ibu berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu beneran kita nggak mau ngecek ke rumah sakit. Cek aja ya Bu, ini temenin ya. Gak usah sayang. Alhamdulillah ibu udah lebih enakan. Dada ibu gak sesak seperti kemarin. Alhamdulillah Bu Nurul. Kalau gitu, sebaiknya kita semua pulang. Biarkan Bu Nurul istirahat dulu ya. Ya udah Bu Nurul. Bu Nurul, Dani pamit pulang ya. Iya. Ibu-ibu, Nak Dani, Nak Jidan, makasih ya sekali lagi. Ini nanti kalau misalkan perlu bantuan, langsung kabarin Dani ya. Iya. Bu Nurul, besok nggak boleh belanja, nggak boleh masak juga, ya? Biar Yeyen yang bawain makanan kesukaan ibu, biar ibu cepet sembuh, Alhamdulillah, makasih banyak ya Yeyen. Bu, eman-eman toh badannya. Iya, ya udah tuh Bu Nurul, kita teh pamitnya. Pokok nama Bu Nurul teh harus cepet damang gitunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya udah. Assalamualaikum. Cepat sembuh ya Bu. Ya, ini makasih ya. Cepat sembuh Bu Nurul. Timun-timun nih Bu, masih kita semua Dani, tuh banyak. Lo Apa udah nih? jenguk Bu Nurul lagi? Bagaimana kondisinya? Ya tadi saya sempat nganterin buah ke rumah Bu Nurul, cuman nggak ketemu sama Bu Nurulnya. Kata Aini sih lagi istirahat. Loh, Bu Nurul sakit? Semalam sehat-sehat aja Bu. Iya, semalam Bu Nurul mendadak sakit sampai muntah darah. Kayaknya sih emang dari sebelumnya dia udah berasa kagak enak badan. Cuman kan karena ada schedule pengajian dia kagak enak buat nyensel. Kan dia ketua majelis taklim. Oh bener pisannya Tete. Tapi ngomong-ngomong toh, kok sakitnya mendadak tiba-tiba muntah darah? Lah jangan-jangan ada yang nyantet toh. Astagfirullahaladzim. Ih, ini bibir ya. Jangan sekate-kate. Lain kali lu kalau mau ngomong ya, otak, hati disinkronin dulu.
biar yang keluar suaranya itu enak didengar gendang telinga. Bu Yeyen, maaf nih. Bu Yeyen sehat nih. Kok tumben-tumbenan bahasanya benar kayak gitu? Biasanya cepet banget nyambernya, julit-ngejulit begitu. Ya elek lu Dan. Biar kate Bu Nurul entu kerjanya cuma bisa bilang sabar Bu, tabayun. Tapi hatinya baik Dan. Gue kalau sama orang baik lu tahu Pan, gue bisa lebih baik lagi. Bener pisan kamu teh Yen. Ya Nabi mah saya siap kursius sama wati wala ayam duit mama wa ali walali Allahul azim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Astagfirullah. Ibu, Ya sayang. gimana kondisi badannya, Bu? Mau Aini bikinin sarapan nggak, Bu? Ibu pasti lapar kan? Gak usah, ini aja udah cukup kok sayang. Nanti kan juga Bu Yeyen siang kesini bawain makanan buat ibu. Apa Aini nggak usah kerja dulu ya, Bu? Aini cuti aja ya. Aini nggak tega ninggalin ibu sendirian di rumah. Kamu harus kerja, ibu cuma gak enak badan, masuk angin nanti juga sembuh kok sayang. Nggak tahu kenapa Aini ngerasa kayak ada yang mau jahatin ibu. Udah sayang, gak ada yang mau jahatin ibu. Ini jangan bersuuzon, udah ibu gak apa-apa. Tapi Bu, Udah, ayo ya. Sekarang udah jam berapa? Nanti ini telat berangkat. Nanti ibu juga minum air hangat, sarapan. Insya Allah masuk anginnya sembuh ya nak. ya udah kalau gitu. Aini siap-siap dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Ya, bentar ya, Bu. Ya. Hai. Tidak. Hah? Ya Allah. Kamu belum berangkat kerja? Ya ini aku mau berangkat kerja, cuman aku masih belum tega untuk ninggalin ibu di dalam. Gimana kondisi ibu? Ya, kondisi ibu sekarang sebentar naik, sebentar turun. Ibu kondisinya juga membaik setelah mengaji dan ibadah. Tapi aku ngerasa ini ada yang aneh deh, Zidan. Apapun itu, saran aku, kamu harus ikut rajin mengaji seperti ibu. Beribadah lebih rajin, mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah, perlindungan dari Allah adalah yang terbaik. Tapi apa untuk hari ini aku cuti aja ya? Majikan, Aku keluar sih, Bu. Udah ibu istirahat aja di dalam. Ini, kamu gak usah khawatir. Aku akan di sini nemenin ibu sampai Bu Yayan datang. Ya? Ya udah kalau gitu, aku titip ibu ya. Makasih banyak ya Zidan, maaf kalau aku ngerepotin. Nggak pernah ngerepotin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aurel? Ya Allah, Aurel. Ini
Kamu apa kabar? Aku baik. Kamu apa kabar? Aku alhamdulillah juga baik. Tapi gimana tadi kaki kamu? Kena ya? apa-apa kok. Aku minta maaf banget ya. Aku nggak sengaja soal pikiran aku lagi kosong. Ya ampun. Aku minta maaf. Sanggulnya jadi gepeng. Gak apa-apa. Nanti ini sanggulnya bisa aku beli baru. Tapi aku senang banget aku bisa ketemu sama kamu ya, walaupun aku mesti ditabrak dulu. Maaf ya. Ya tapi kabarnya Kalila gimana, baik? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Bude gimana kabarnya? Aku kangen deh. Ibu kondisinya lagi ngedrop. Ya ampun, cepet sembuh ya buat Bude. Ya doain aja yang terbaik. Kamu masukin nomor kamu di sini. Nanti aku chat kamu, aku selok. Sekarang aku lagi bikin usaha sama kakak nih. Aku sewain baju dan res pengantin. Oh gitu. Ya udah kapan-kapan kita harus ketemu bertiga. Ya. Boleh. Kalau nggak aku mau ke tempat kamu deh. Gak apa-apa, nanti aku selok. Ya udah kalau gitu. Oh sekali lagi minta maaf banget ya. Ya nggak apa-apa. Ya udah kamu mau jalan? Iya. Kalau gitu kamu hati-hati ya. Ya kamu juga hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ngelamun lagi. Iya. Anak Bu Nurul, makanannya, maaf ya aku makan. Iya silakan Butut. Ini minumnya. Makasih banyak ya Ibu. Sami-sami. Olo, tuti. Ari maneh teh ngan barang dahar wae eta sangu dibeakeun ku sorangan sesakeun atuh jang batur. Tahu lu pada nemenin orang sakit yang nggak seberapa capek. Capek gue ngeliatin lu berdua ngegayem. Heran gue. Tenan atuh ya dikit. Aduh. Aduh. Pada ngerasain ada yang aneh gak sih? Aduh. Gue kenapa merinding ya? Yen, Iput mah tuh udah ninggalin naon. Di sini teh nggak ada apa-apa, tapi kok rasaan teh kayak ada dingin-dingin kumaha gitu, padahal di luar teh ini panas. Oh alah Re, kok kayak gak enak gitu badan aku tuh, padahal aku lagi makan nih. Bu, kenapa tuh? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Allah la ilaha illallah wa la ilaha Udah, alhamdulillah. Udah kok. Gak apa-apa Yen. Tur, Iput makasih ya. Aini, Gidan, kamu habis dari mana? aku tadi lagi ada urusan di sekitar sini. Terus aku kepikiran mau ngajakin kau makan siang sama-sama. Yuk, makan siang sama aku. Yuk.
Iya sih, aku belum sempat makan dari pagi. Untung aja kamu ngingetin aku. Makasih banyak ya karena kamu udah perhatian sama aku. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu sering perhatian. Sesuai aplikasi ya, yuk. Makan yang banyak ini, biar kamu sehat terus, gak gampang sakit. Aini, kamu nangis? Oh, enggak, ini kayaknya aku kemasukan debu deh, atau pasir kali ya. Aduh, enggak, aku nggak apa-apa kok. Kau pasti khawatir kan sama Ibu Nurul? Ya, kamu doain aja ya. Semoga kondisi ibu membaik. Pasti Aini. Mintalah kepada Allah. Dialah tempat terbaik untuk meminta segala perlindungan. Beres. Aduh, makasih ya Mbak Kalila. Hasilnya memuaskan. Aku kelihatan glowing dan segeran banget. Makasih ya. Bu. Ya. Wah, salonnya rame banget ya. Ya Mbak, kalau mau antri duduk sebentar ya. Ini Rel. kamu jadi kesini ternyata. Iya nih, sekalian aku bawain makanan untuk kamu sama Kalila. Ya ampun, repot-repot banget. Sebentar. Mbak, ini Aini kesini loh. Hai. Kau! Ya ampun, kamu apa kabar sekarang? Baik kok. Ya, seperti biasanya. Sibuk bertahan hidup. Mbak, ini Aini bawain kita makanan loh. Dari baunya sini enak banget. Gimana kalau kita makan bareng? Nggak deh, kalian makan berdua aja. Lagian gue masih ada harus beresin di belakang. Ya udah ini, kita makan berdua aja di situ.
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. له ما في السماوات وما في الأرض. Tolong bantu aku sekali lagi aja, Mbak. Pokoknya sekarang Mbak nggak bisa bantu kamu lagi. Kamu tuh bener-bener keterlaluan. Ayah. 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 Ayah bangun ya. Ayah jangan tinggalin aku ya. Bude. Bude keluar, Bude. Bude. Alilah. Apa kamu nggak tahu? Bude kamu sudah pindah kemarin sore. Kamu pasti mau balas dendam, kan? Setelah ayah meninggal, gue belajar ilmu teluh untuk melindungi tubuh dan untuk menyerang musuh. Aurel hanya punya gue, jadi gue harus memiliki ilmu ini agar nggak ada lagi yang berani ganggu kami. Gunakan batu delima itu untuk ritualnya. Biasanya 2 kali kirim santet juga targetnya mati. Tapi kenapa Bude nggak mati-mati? Kayaknya harus dia deket deh, supaya teluk ini lebih manjur. Lihat aja, gue pasti bisa bikin dia meninggal. Gue harus balas dendam pada Nurul, orang yang paling gue benci. Gue akan nyerang Bude dengan batu ini, tapi harus dari jarak dekat. Akan gue tanam batu ini di pekarangan rumah Bude. Kak. Kakak ngapain pakai baju kayak gini? Mau kemana? Gue ada urusan dulu bentar ya. Kakak, kan ada klien loh. Kita mau ketemuan. Lo dulu yang ngurus klien ya. Ini urusannya penting. Ini apaan ya? Kak, itu apa, Kak? Bukan urusan lo. Ini orang ngapain di sini nih? Oh, maling nih orang ya.
Ngapain lu di situ tuh, mindik-mindik rumah Bu Nurul? Maling lu ya? Woi, lihat gua. Kabur lu. Pasti jegat. Jegat. Siapa nih? Dia orang ngintip-ngintip rumah Bu Nurul. Mau ngapain dia nih? Mau maling nih. Ini nih pasti orang yang mau nyelakain Ibu Nurul kita tercinta itu kan? Buka ya? Buka. Mana buka lu? Ya, perempuan Tayan. Perempuan? Awewe gening siapa teh? Aduh, begini. Sama perempuan aja kalah, Todan. Gimana mau jagain ini kamu? Ada apa lu gimana? Aman, Otong? Kenceng banget. Belah, Siki, aku masih, Ki. Belah, rengat. Gak terselamatkan ini mah. Gua gak bakal berhenti sampai dendamku terbalaskan untuk ayah. Aini juga harus merasakan penderitaan hebatku kehilangan ayah selama ini. Tetangga Nurul juga harus gua kasih pelajaran. Aini, Zidan, gimana kondisi ibu kamu? aku baru aja pulang. Ini mau ngecek kondisi ibu. Kita cek sama-sama yuk. Ini, aduh. Dani, ibu-ibu ini ada apa? Itu kamu kenapa, Dan? Tadi tuh aku pengen jenguk Bu Nurul. Malah aku ngelihat ada perempuan pakai jubah hitam ngelindik-lindikin rumah kamu. Kayaknya dia ada niat jahat deh sama Bu Nurul. Tah, eta teh bener pisan atuh ai. Hampir aja tadi teh kita ngeliat mukanya. Dia teh kuat banget atuh, malah lari kayak perempuan kejadian gitu, bukan perempuan biasa. Kayak kijang larinya. Iya beneran, Ai. Ini perempuan kayaknya beda deh. Masa tenaga kencang banget. Dan sekarang aku harus apa? Cara yang paling benar adalah menyerahkan segalanya pada Allah. Berdoa, minta kesembuhan untuk ibu kamu. Dan berdoa agar kita semua dijauhkan dari niat buruk. Ini bagaimana kalau kita ngadain pengajian lagi aja di rumah kamu? Biar kita semua terhindar tuh dari hal-hal begituan. Iya, saya setuju. Kita beribadah dengan banyak orang bisa menghalangi dengan niat buruk seperti itu. Tar. Ini kok, ini miring sebelah begini sih? Enggak kok, Mbak. Lihat dong di kaca. Enggak kok, itu perasaan Mbak aja. Ya udah, maaf. Biar saya perbaiki ya. Saya hapus ya. Enggak. Kalila mana sih? Saya sama dia aja deh. Mbak Kalilanya nggak ada, lagi pergi. Nggak apa-apa, ini aku hapus, terus aku pasang lagi. Nggak usah, nggak mau. Udah pasang bulu mata aja dulu. Ya udah. Boleh merem. Maaf ya. Au! Pelan-pelan dong, gimana sih? Ini mata saya nggak bisa dicolok-colok, tau nggak sih? Asal begitu aja pakai colok-colok mata segala. Aduh, Mbak. Maaf banget ya. Saya perbaiki ya. Ya udah. Sakin yang benar, Mi. Ya udah, kamu kerjain yang lain aja. Aduh Yen, kamu teh ngerasain enggak sih
panas gitu hawa nanti kumaha panas tiris tengah renang pokoknya mah. Hati gue mau panas bener rasanya nih. Kok bertiga-tiga malam-malam gini masih kompak aja sih keluar malam-malam lah. Nah lu sendiri mau kemana? Segala pakai nanya lagi lu mau kemana mau kemana? Lu ntar diculik lu sama tuyul. Tuyul segede gini diculik. Saya tuh kegerahan di kamar tuh nggak tahu ya hawanya nggak enak banget. Makanya cari nyari angin nih sekarang nih. Kok sama ya? Astagfirullahaladzim. Aduh, Iput. Kalila, Aurel, alhamdulillah Bude senang banget kalian mampir ke sini akhirnya bisa bertemu dengan semua keluarga. Maafin Bude ya, selama ini Bude sudah berusaha mencari kalian, tapi Bude kehilangan kontak. Gak apa-apa Bude, kami emang sering pindah-pindah tempat kok. Kebetulan aja buka usaha di sini dan ketemu kalian. Bude kenapa mukanya pucat gitu? Kayaknya ibu kena gangguan non medis. Soalnya tadi sempat diperiksa di rumah sakit tapi ibu nggak apa-apa. Semuanya baik-baik aja. Waalaikumsalam. Bu Nurul. Kemana ada Amang Bu Nurul? Kami mau bicara. Oh iya, mau bicara apa ya ibu-ibu? Kami semua udah dengar. Kalau Bu Nurul itu kena penyakit kiriman. Gimana sementara Bu Nurul itu ngungsi dulu. Dan kami ini gak kena akibatnya. Bapak Ibu, lari tidak selalu menjadi solusi terbaik. Lagi pula, Bu Nurul kondisinya tidak memungkinkan untuk berpergian. Aini mengerti kekhawatiran bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau ibu dibawa keluar yang ada, kondisi ibu semakin menurun. Tapi kalau kirimannya nyebar ke warga kampung juga, gimana? Ternyata juga tadi malam kena serangan juga kan? Pak, sebaiknya kita muhasabah diri. Kita perbanyak ibadah, dekatkan diri pada Allah dan minta perlindungan darinya. Udah, bapak-bapak, ibu-ibu, bicaranya udah cukup. Kasihan Bu Nurul, butuh istirahat. Sekarang kita semua pulang dulu ya. Yuk, kasih Bu Nurul waktu buat istirahat ya. Iya, lu pada insecure amat sih. Lagian kan kita semua nih kan kagak napa-napa pagi ini. Udah lah. Ayo pulang yuk. Biar Bu Nurul istirahat. Ayo. Makasih ya, betul udah diomongin kan. Istirahat ya Bu. Iya, makasih ya. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh ya warga di sini
Padahal Bude lagi sakit, tapi masih juga disuruh pergi. Gak apa-apa, mereka cuma khawatir aja. Maaf ya. Halo Pak. Oh, iya Pak. Baik. Ya ampun, Bu. Aini harus ketemu sama klien sekarang. Cuman Aini nggak bisa ninggalin Ibu deh kalau kondisinya seperti ini. Oh, nggak apa-apa. Bude biar kami yang jaga aja. Kamu tenang aja. Beneran kali lah. Ya ampun, aku takut ngerepotin kamu. Soalnya kan pelanggan kamu lagi rame-ramenya. Enggak kok, nggak ngerepotin. Kita kan keluarga, masa ngerepotin sih? Mbak, gimana Mbak di sini jagain Bude, biar aku yang jagain salon. Ya udah. Kita berangkat bareng aja ya. Iya ini. Ayo, Bu. Aini berangkat kerja ya. Ibu hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa langsung kabarin Aini ya. Iya, Nak. Oke. Assalamualaikum. Hati-hati ya, saya. Cepet sembuh ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bude. Pelan-pelan aja, Bude. Allahu Akbar, ya Allah. Coba sekarang kamu ceritakan sama Bude. Gimana kehidupan kamu, Nah? Sebenarnya Bude, setelah ayah meninggal, kehidupan aku dan adik hancur banget. Banyak banget fitnah Bude ke kita. Entah bilang ayah nggak becus urusannya, sampai bilang aku bunuh ayah. Akhirnya aku dan adik diusir dari kampung itu. Maafin Bude ya sayang. Kalau saja dulu Bude memutuskan untuk membantu ayah kamu. Ayah gak mungkin akan bunuh diri. Kamu mau tahu mengapa Bude waktu itu menolak untuk membantu ayah kamu? Bukan berarti Bude tidak sayang sama ayah kamu. Tapi berkali-kali ayah buat kesalahan, Nak. Berkali-kali pula ayah kamu menipu orang-orang. Bukan cuma itu, ayah juga terlibat korupsi. Itu alasan kenapa saat terakhir ayah minta bantuan Bude menolak. Tapi Bude benar-benar gak nyangka kalau ayah akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dan meninggalkan kalian dengan keadaan seperti ini. Bude benar-benar menyesal. Waktu itu aku juga udah berusaha nyari Bude, tapi ternyata Bude udah pindah. Bude bersama suami Bude juga terpaksa harus pindah dari kampung kita. Karena suami Bude juga terlilit masalah, sayang. Gue gak akan pernah maafin kesalahan Bude.
Udah sekarang Bu udah istirahat aja ya, biar cepet sembuh. Iya sayang. Aku nanti cari makan buat Bude dulu. Iya. Ya Allah, Ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ya Allah, ini berat banget. Ibu mau kemana? Biar Aini anterin ya, Bu. Terima kasih, Nak. Ibu doakan semoga kamu dan orang tua kamu sehat-sehat ya, Nak. Iya, makasih Bu. Tapi Ibu beneran gak apa-apa? Ini berat banget, Bu. Gak apa-apa, Nak. Permisi. Ya udah kalau gitu Ibu hati-hati ya. Ya Allah, Ibu. Kok firasat aku tiba-tiba gak enak gini ya? Aku harus pulang cepet untuk cek kondisi Ibu. Sepertinya ini waktu yang tepat. Gue yakin gue bakal berhasil setelah melakukan ritual di sini. Ya eleh, pasti Bu Nurul demen banget kita bawain bubur Manado. Ya iya tuh Yen, pasti Bu Nurul teh seneng banget. Apalagi ada kita-kita, dia teh gak kesepian lagi. Lagian kita kan pembawa keramaian, pembawa kehappian, membawa kebahagiaan untuk semua orang ya toh. Gue kagak nyangka banget sama kalian. Biar kate julit-julit deh mulutnya. Tetep hatinya baik banget. Iya, kita masuk aja yuk, udah mau hujan ya. Yuk, iya adem. Assalamualaikum. Siapa lo? Saha mana? Ngapain lu di rumah Bu Nurul? Mana? Hah? Saha mana? Saha mana? Jangan lari! Kabur. Yen, ya ampun. Ya Allah, Yen. Bangun Yen. Yen, bangun Yen. Yen. Udah nggak tuh? Yen. Tolong. Bangun Yen. Wah, charger Mbak taruh di mana sih? Ini kan Bude Nurul. Terus ini fotonya rusak, apa emang sengaja ditusuk sih? Kami semua udah dengar kalau Bu Nurul itu kena penyakit kiriman. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya? Untung aja Bu Yen gak kenapa-napa. Iya, Ay. Tapi kurang ajar bener tuh perempuan ya. Iya benar pisan atunya. Jangan-jangan itu teh perempuan sepertinya yang dilihat si Adaninya. Lah bener toh Put, pancen Belgedes tenan. Kok bisa perempuan itu masuk ke rumah Bu Nurul? Gimana caranya toh? Tah, eta teh bener pisan atunya aneh. Tapi keheula atunya. Tadi teh pas kita masuk ke rumah Bu Nurul, kenapa atuh pintu teh dikunci? Nah itu toh Put. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu teh dari mana Kalila? Bude, Aini, ada apa ini?
Lu ada apa? Kamu nggak tahu tadi ada perempuan masuk ke rumah ini toh? Lah, untung aja kita datang tepat waktu. Ini pasti gegara lu ceroboh ya. Lu pergi kagak ngunci pintu. Jadi perempuan kejadian itu bisa masuk ke dalam. Maafin ya, aku tadi habis beli makan buat Bude. Aku pikir kan Bude lagi tidur juga, jadi bakal nggak apa-apa kalau sebentar aja ditinggal. Bude, ini maafin aku ya. Udah, ini bukan salahnya Kayla kok. Ya udah, Bu Nurul, kita pamit aja ya. Makasih banyak ya Yayan, Iput, Butut. Ayo Yen, pelan-pelan. Bu Nurul, kita pulang dulu ya. Ayo Yen. Waalaikumsalam. Hadi yuk. Bu, biar di depan ya. Iya sayang. Sabar ya, nanti diurut ya sama Tuti. Bu Yayan, beneran kepalanya nggak apa-apa, nggak mau diperiksa aja ke rumah sakit. Ini anterin ya? Kagak nape, Ai. Ntar juga sembuh. Bu Tuti, Bu Iput, tolong dijaga ya Bu Yayan ya. Tenang we, Ayah Iput sama Tuti nanti teh mau dipijitin karunya. Tapi gua tetap masih curiga sama Kalila. Kok bisa ya tiba-tiba dia ada di rumah lu? Pakai lupa ngunci pintu lagi. Masalahnya bebarengan ame adanya perempuan kejadian entu. Bener Kis. Lu hati-hati ya. Ya udah tuh yuk. Udah, gua pamit ya. Oh iya. Hati-hati ya Bu Yayan. Iya. Waalaikumsalam. Ini kan kamu udah di sini. Aku pulang dulu ya. Titip Bude. Bude dimakan ya. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Malam ini akan gue buat kampung itu begitu mencekam dan semua warganya akan mengalami kesakitan. Orang Indonesia. Ada apa ini? Kenapa nih bang? Diminum dulu.
Barusan apa? Astagfirullahaladzim. Aduh, ini ada apa ibu sampai kaget juga? Maaf. Ini ada apa ya? Kok ibu merasa ada yang aneh, nak? Ini juga nggak tahu, Bu. Ini juga ngerasain sesuatu yang aneh. Mbak, aku mau ngomong sama... Ternyata benar ya, Mbak. Selama ini Mbak udah ngelakuin hal yang buruk. Mbak udah bersekutu dengan ilmu hitam. Aku pikir selama ini Mbak tuh cuma berdoa dan tirakat untuk bisnis kita. Tapi ternyata semuanya salah, Mbak. Oh, jangan-jangan apa yang udah terjadi sama Bude Nurul itu udah Mbak. Kalau ya emangnya kenapa? Dia pantas kok ngalamin itu. Astagfirullahaladzim, Mbak, istighfar. Mbak itu nggak baik, Mbak. Mbak udah ngelakuin hal yang buruk. Kak, aku mohon, Kak, tolong berhenti ngelakuin semuanya. Ini nggak baik, Kak. Aku bakal maafin Kakak kalau Kakak... Lo tuh, lo nggak tahu gimana penderitaan gua. Sejak papa meninggal, gara-gara Bude. Dengar baik-baik ya. Gua yang besarin lo. Gue yang ngurus lo, gue yang nyekolahin lo. Jadi jangan coba-coba lu nasihatin gue. Jangan ikut campur. Gue udah pergi bertahun-tahun untuk mempelajari ilmu hitam. Dan sekarang gue udah ketemu di mana, Bude. Artinya apa? Waktunya balas dendam. Paham? Mbak mau kemana, Mbak? Astagfirullahaladzim. Pokoknya kita harus tangkep tuh orang ya. Jangan sampai lepas lagi. Tunggu. Ini ibu-ibu sama Dani mau ngapain? Ada apa ini? Ay, kita lagi ngeburu orang yang udah ngelakuin sesuatu di kampung kita, Ay. Maksudnya? Iya, banyak keluarga yang mendadak sakit, termasuk aku. Aku yakin ini ada hubungannya sama ilmu hitam yang dilakuin sama seseorang itu. Aku juga ngerasa yang aneh deh. Yaudah kalau gitu, aku ikut bareng-barengnya sama kalian. Terus Bu Nurul nggak apa-apa ditinggal sendirian? Tadi aku udah bilang sama ibu untuk istirahat dan kunci pintu. Gara-gara Aurel, batu delima gue jadi ketinggalan. Tapi nggak apa-apa. Kekuatan gue udah cukup kok buat ngabisin perempuan itu. Hentikan perbuatan kejimu ini. Lo gak usah ikut campur. Siapa lo sebenarnya? Belajar dari mana lo? Ini semua karena kebesaran lo. Sebaiknya kamu berhenti. Cukup. Dan minta ampun lah kepadanya. Ngelihat dari cara dia menangkal kekuatan gue, ilmu dia pasti lebih gede pada gue.
Mendingan gue gak ngadenin dia deh. Yuk. Itu apa yang kita cari-cari? Ini orangnya benar, ini orangnya tedan. Siapa lo? Ayo, tangkap bukain. Kalila. Walah, Belgedes tenan. Tega banget kamu sama budenya. Jadi selama ini kamu yang mau mencelakai ibu? Ini namanya hukum tabur tuai Aini. Nyokap lo udah bunuh ayah gue. Jadi sudah sepantasnya ibu lo juga. Udah biarin. Dia pasti ke salonnya. Nanti kita ke salonnya aja. Ya udah kalau gitu biar ini mendingan di rumah aja jagain ibu, takut ibu kenapa-napa. Ya udah. Kamu jagain ibu ya. Iya. Takutnya dia kesini lagi. Iya. Ya udah, yuk. Ada apa ini rame-rame ibu-ibu bapak-bapak? Ada apa? Kita lagi cari Kalila. Ternyata selama ini yang coba nyakitin Bu Nurul sama kita semua nih para warga, itu kakak lo. Iya tapi Mbak Kalila nggak ada di sini. Jangan-jangan lu udah tahu kalau Kalila main ilmu hitam? Enggak Bu, aku nggak tahu kalau kakakku begitu. Aku nggak tahu, aku nggak bohong. Bapak, ibu-ibu. Tolong jangan biasakan main hakim sendiri. Setelah kejadian tadi, saya rasa nggak mungkin Kalila seceroboh itu untuk pulang sini. Jadi, Aurel pasti bicara benar. Ya terus bagaimana caranya menghadapi orang yang punya ilmu hitam? Oke, buat soal itu, kita coba cari tahu lagi. Sekarang, kita cabut dari sini dulu dan cari tempat buat ngobrol ya. Ya udah, ibu-ibu, ya bapak-bapak, silakan cari tempat yang lain dan bicarakan dengan tenang. Ribet. Ayo. Mbak, kamu di mana sih? Aku harus cari Mbak Kalila sekarang. Semua itu salah ibu, Aini. Sampai Kalila seperti ini. Bu, udah ini semua bukan kesalahan ibu. Astagfirullahaladzim. Semua orang jadi terkena imbasnya. Gara-gara kesalahan masa laluku. Aku nggak bisa berdiam diri begitu saja. Aku harus bertanggung jawab. Ibu jangan nyalahin diri ibu seperti ini ya. Waalaikumsalam. Kamu ngapain datang ke sini? Setelah Kalila nyelakain ibu, kamu masih berani datang ke sini? Aini, sabar sayang. Tapi Bu, Aurel nggak salah. Percaya sama ibunya. Bude, aku minta maaf ya. Tolong maafin juga Mbak Kalila. Aku nggak tahu kalau misalkan Mbak Kalila ternyata punya ilmu hitam. Tapi aku sebenarnya udah curiga kok Bude. Karena aku pernah mergokin Mbak Kalila lagi ritual. Gara-gara aku nggak bisa nyegah Mbak Kalila. Jadi semua orang kena imbasnya. Aku minta maaf ya Bu. kita udah maafin kamu dan Kalila. Aurel, Bude mau cerita sama kamu.
Sebenarnya ini juga semuanya bukan salah Kalila. Kalila begitu membenci Bude karena kepergian ayah kamu. Ini salah Bude. Karena dulu Bude membiarkan ayah kamu. Dulu Bude sudah mengingatkan ayah kamu berkali-kali agar ayah kamu tidak mencuri, tidak korupsi. Tapi ayah kamu terus-menerus mengulangi kesalahannya. Dan Bude gak menyangka ketika Bude gak membantu ayah kamu, ternyata ayah kamu. Nah, Bude minta maaf. Gak apa-apa Bude jangan minta maaf. Terima kasih ya Bude udah mau ceritain semuanya. Sekarang aku harus bisa meluruskan kesalahpahaman ini. Aini, kamu mau kan bantuin aku untuk ngalahin ilmu hitamnya Mbak Kalila? Iya. Makasih ya. Aurel, kita harus cari Kalila sekarang. Aini, tunggu. Aini, aku udah tahu soal ilmu hitam yang dipakai Kalila. Ya udah buruan kamu cerita. Jadi, menurut kiai yang aku kenal, katanya ilmu hitam Kalila itu susah buat dikalahkan. Satu-satunya cara buat mengalahkan ilmu hitamnya Kalila, kita harus cari kelemahannya Kalila dulu. Baru kita bisa kalahin. Tapi gimana kita bisa tahu kelemahannya Kalila? Nah, kalau itu... Aurel, menurut lo, apa yang bisa jadi kelemahannya Kalila? Misalkan lo pernah ngeliat Kalila megang barang yang aneh atau apapun gitu? Ini batu merah yang pernah dipakai untuk ritual kakak. Itu pasti kelemahannya. Mendingan sekarang kita mikirin caranya ngejebak Kalila. Aku yakin banget dia lagi sembunyi di suatu tempat. Ya, ayo. Biasanya Bu Nurul kalau pulang pasti lewat sini nih. Ya, nanti pengajian kita di mana sore ini? Insya Allah di musola ujung ya. Siap Bu Nurul. Itu siapa ya? Semoga Kalila ada di rumah. Assalamualaikum, Kalila. Kalila, buka pintu nak. Ini Bude. Bude mau bicara sama kamu, Kalila. Kalila, Bude mau minta maaf sama kamu. Tolong buka pintunya, nak. Permintaan maaf kamu tidak akan pernah mengembalikan ayahku. Jadi bagaimana kalau kamu menyusulnya saja? Kalila, yuk. Kalila. Kalila, Kalila, kamu. Kalila. Oh. Kalila. Kalila dia katakan ini, Bu. Ya Allah. Tolong jangan berbuat jahat lagi sama orang-orang, apalagi sama Bude. Kalian semua gak usah ikut campur. Ibu kamu pantas membayar semua kejahatan. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Pokoknya kita harus labrak Kalila. Ayo. Ayo kita datang di rumahnya. Kalila. Kakak. Ini kejar Kalila. Kalila. Bu Nurul, Bu Nurul, dapat foto Bu Nurul.
Kalila lagi lari dan disusul oleh Aini. Ayo Ibu, kita kejar Kalila yuk. Ya udah yuk, kita kejar. Ayo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalila tunggu, jangan pergi lagi. Ayah. Ayah bangun ya. Ayah bangun ya. Aku ngerti sama perasaan kamu. Tahu apa lo? Tahu apa lo soal perasaan gue? Bokap gue mati gara-gara kalian. Izinin aku bantu kamu. Ya. Kak. Kalau gue gagal nyakitin Bude, berarti gue akan bikin Bude kehilangan lo. Kalila. Kamu nggak apa-apa? Kalila bangun. Kenapa kau? Kalila. Obat aku. Aku sama ibu udah maafin kamu. Kami semua tuh selalu sayang sama kamu, sama Aurel. Obat ya kau. Kau bangun. Ini dia orangnya toh. Kalila. Ngajar ya. Tangkep juga kan lo. Ini kamu nggak apa-apa? Ini teh kuna naon? Ketewak siapa nih teh? Cicing aja nama sok rek kumaha? Ya udah. Kita bawa aja ke situ, ke pohon itu udah. Ikat aja. Kita amanin dulu. Ayo bang. Ibu. Bawa, udah ikat aja. Sok sing kuat ngikat nah, bisa lepas. Tunggu di sini lo. Dani, kebukin aja toh Dan. Kurang Kurang ajar kalian semua ya. Kurang ajar. Lepasin atau gue musnahin kalian semua. Gak takut, orang takut. Bapak, ibu, tolong tenang. Jangan main hakim sendiri. Jangan sampai kalian menyakiti orang ini. Jidan, kamu jangan ikut-ikutan. Kita nggak mau dia kabur lagi. Kebenaran ini harus diungkap. Kebenaran ini harus ditegakkan. Bener pisan itu teh. Ilmu hitam teh harus dimusnahkan atuh, jangan dibiarin. Ilmu hitam. Kalian gak tahu kalau di sekitar kalian ada juga yang punya ilmu goib. Hah? Sopo toh? Dia. Ulu, tong sambarangan mana teh ngomongnya? Lu pikir kita semua di sini bisa lu tipu gitu? Kita lebih tahu siapa babang ganteng. Modelannya kagak kayak mak lampir, kayak modelan lu tuh. Kalian semua benar-benar memuakan. Aduh, apa ini Jan? Bagaimana tuh? Lihat apa yang aku bawa. Kamu selalu pakai batu ini kan untuk ritual. Dan aku yakin semua kelemahan kamu ada di benda ini. Aku bakal hancurin, Mbak. Jangan deh. Jangan. Hancurin.
Kasih kakak ya. Hancurin. Kasih kakak ya. Hancurin. Kasih kakak ya. Jangan. Jangan. Cuma segitu toh kekuatannya. Kekuatan Allah kok mau dilawan toh. Kenapa kamu tega? Justru karena aku sayang sama Mbak. Aku gak mau Mbak selalu ada di jalan yang salah. Ayo Mbak, bertobatlah Mbak. Aku gak mau Mbak selalu nyakitin orang. Diam kamu. Aku tidak akan berhenti. Tapi dendamku terbalas. Aku akan hancurkan kalian semua. Ibu-ibu, bapak-bapak cukup. Sebaiknya untuk sementara kita tinggalkan dia di sini. Jangan mikir ya. Biar temennya. Mohon. Baik sebut rang-rang tuh. Oh, bento-bento gitu. Kamu masih punya waktu untuk bertobat kepada Allah. Dan kamu harus minta maaf kepada semua orang yang selama ini sudah kau sakiti. Terutama Bu Nurul. Gue gak sudi minta maaf sama orang yang kayak gue. Bagaimana kalau saya akan melepaskan ikatan kamu? Asal kamu berjanji untuk bertobat. Asal kamu tahu ya, gue lebih baik diikat kayak gini selamanya daripada gue ikutin mau lo. Dendam gue gak akan berhenti sebelum itu terbalaskan. Kekuatan Kalila memang sedang lemah sekarang. Tapi bukan berarti hilang sepenuhnya. Sebaiknya aku harus berjaga-jaga. Jangan sampai dia berniat berbuat jahat lagi. Sepertinya sisa kekuatanku masih ada. Dan ini kesempatan terakhir gue buat wanita tua itu. Gue gak peduli kalau gue harus mati karena itu. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah.
Astagfirullahaladzim. Mbak sadar mbak. 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 Ya Allah, Mbak sadar mbak. Mbak, kita tobat ya mbak ya. Mbak ikutin aku ya mbak. Asyhadu alla ilaha illallah. Mbak, jangan tinggalin aku. Kita bantu, doakan Kalila. Meminta Allah untuk memudahkan kematiannya. Ya Allah, ampunilah Mbak Kalila ya Allah. Mudahkanlah jalannya ya Allah. Innalillahi wa